Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahi hamdan wa syukran kama amara. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat, rahmat maupun keridhaannya, yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas kita, rutinitas kita masing-masing. Dan yang mana apabila kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya. Bagaimana dalam firman-Nya, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, niscaya aku akan menambahkannya kepada kalian. Dan apabila kalian kufur atas apa yang telah aku berikan kepada kalian, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Lalu tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah mengeluarkan kita dari gelapnya kesyirikan menuju terangnya ketauhidan, dan yang mana dengan perantara beliau kita bisa merasakan manisnya Islam, kita bisa merasakan manisnya iman. Lalu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan merupakan sesuatu yang sangatlah penting bagi seorang muslim, bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana takwa merupakan tolak ukur kemuliaan seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. In akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dalam ayat tersebut kita bisa melihat bahwasanya apa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dari harta seseorang, bukan dari tahta seseorang, bukan dari kedudukan seseorang di dunia, namun Allah Subhanahu wa taala memandang atau menilai kemuliaan kita dari ketakwaan kita kepadanya. Dan di antara amal yang dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bagaimana dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya telah diwajibkan atas kalian, telah ditetapkan atas kalian untuk berpuasa, yakni di bulan Ramadan, sebagaimana puasa telah diwajibkan juga, telah ditetapkan juga untuk orang-orang sebelum kalian, dan mana dengan puasa tersebut kalian bisa mencapai
yakni ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan ibadah puasa kita bisa mencapai kedudukan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apakah keterkaitan antara puasa dan juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika seseorang menjalankan ibadah puasa, maka sudah pasti dia akan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ia merupakan bentuk dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika seseorang menjalankan ibadah puasa, maka ia akan menahan hawa nafsunya. Meskipun hal tersebut sebenarnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ketika seseorang berpuasa, maka sesuatu tersebut menjadi sebuah larangan untuk dirinya. Seperti misalnya, yakni berjima dengan istri di bulan puasa, atau berjima dengan istri ketika kita sedang berpuasa. Lalu, ketika seseorang menjalankan ibadah puasa, maka puasa tersebut akan menyempitkan aliran setan dalam darah-darah kita semua. Yang mana dengan hal tersebut kita bisa mengurangi atau kita bisa menjadi seseorang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu keterkaitan puasa dengan takwa, yakni ketika seseorang menjalankan ibadah puasa, maka ia akan selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan mensucikan dirinya dari segala dosa-dosa yang telah ia lakukan. Ia akan lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Misalnya dengan membaca Al-Qur'an, ataupun dengan tahajud, qiyamul lail, ataupun amalan-amalan ibadah yang lainnya. Lalu keterkaitan yang selanjutnya, yakni ibadah puasa. Dengan berpuasa, orang yang kaya akan bisa merasakan bagaimana perihnya kelaparan. Maka dengan hal tersebut, orang kaya tersebut bisa lebih peduli kepada orang yang fakir. Dengan ibadah puasa, orang kaya akan lebih peduli kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin cukup sekian dari kami. Bila ada salahnya, maka itu datangnya dari diri kami pribadi, dan bila ada benarnya, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qulil haqqu min rabbikum. Aqulu qawli hadza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.